Talenta adalah aplikasi HRIS berbasis cloud yang mengintegrasikan data employee, data absensi, data payroll, dan menghasilkan report-report pajak. Selain itu, Talenta juga memiliki fitur Employee Self-Service atau biasa disebut ESS, di mana karyawan bisa mengajukan cuti, overtime, reimbursement, change personal data, hingga melihat slip gaji secara online. Terdapat 3 akses role standar di Talenta, yaitu Super Admin, Admin, dan Employee. Super Admin memiliki full akses untuk seluruh menu dan seluruh data employee termasuk data payroll. Admin memiliki akses yang sama seperti Super Admin, tetapi tidak bisa mengakses data gaji. Sedangkan Employee memiliki akses untuk fitur ISS. Untuk login ke dalam Talenta, klik Sign In. Kemudian, masukkan email dan password. Ini adalah tampilan dashboard Talenta sebagai super admin. Pada bagian kiri atas, terdapat logo yang dapat disesuaikan dengan logo perusahaan. Di bawah logo perusahaan, terdapat foto, nama, dan jabatan dari user. Di bagian kanan profil user, terdapat info mengenai sisa jumlah cuti yang dapat digunakan, sehingga employee tidak perlu bertanya kepada bagian HR mengenai sisa cuti mereka. Dan terdapat juga tombol untuk mengajukan cuti. Berikutnya, pada bagian kanan terdapat kolom yang berisi data karyawan yang sedang cuti. Di bagian tengah, terdapat 4 tombol shortcut yang sering digunakan. Add Employee untuk menginput data employee, Attendance untuk melihat dan mengupdate data absensi, Proses Payroll untuk melakukan proses gaji, My Info untuk melihat informasi user secara lengkap. Kemudian di bagian bawah, terdapat tab Contract and Probation. Di sini user dapat melihat masa kontrak atau probation yang akan selesai. Jangka waktu data yang dimunculkan dapat disettingkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tab berikutnya adalah Task. Di sini, user dapat memberikan task kepada employee lain. Lalu terdapat tab Announcement. Di sini, user dapat membuat dan melihat pengumuman, seperti polisi perusahaan, event kantor, atau cuti bersama. Lalu terdapat chart untuk mengetahui jumlah karyawan yang ada di perusahaan berdasarkan status kepegawaian. Berikutnya kita akan masuk ke menu employee. Pada menu employee, terdapat transaksi untuk menambahkan employee baru, transaksi resign, update data employee, dan employee transfer. Terdapat fitur search untuk mencari employee menggunakan keyword tertentu, contoh demo. Kemudian, klik nama employee untuk melihat data-data dari employee tersebut. Tab pertama adalah General Info. Employment Data berisi data kepegawaian employee. Personal Data berisi data personal employee. Family Info berisi data keluarga dan emergency kontak employee. Education Info berisi data pendidikan dan pengalaman kerja employee. Custom Field Info digunakan apabila memerlukan field data yang belum ada di Talenta, contohnya ukuran seragam. Berikutnya, Payroll Info. Pada tab ini, berisikan data-data yang berhubungan dengan payroll employee seperti gaji pokok, PTKP status, tax configuration dengan pilihan gross, gross up atau netto, type salary dengan pilihan monthly atau daily, kemudian overtime status untuk menentukan employee tersebut berhak lembur atau tidak, employee tax status untuk menentukan status pajak employee, contohnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, ekspatriat, dan lain-lain. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, apabila diisi dengan nomor kepesertaan BPJS, maka sistem akan menghitung iuran secara otomatis sesuai dengan peraturan BPJS yang berlaku. NPWP diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Apabila tidak diisi, maka sistem akan menganggap employee tidak memiliki NPWP, dan secara perhitungan pajak akan lebih besar 20% dari perhitungan normal. Kemudian terdapat informasi rekening employee, yang terdiri dari nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Di bagian bawah, terdapat payroll komponen untuk menginput allowance atau deduction yang diterima employee selain gaji pokok. Berikutnya, time off. Pada tab ini, terdapat info mengenai sisa cuti yang dapat digunakan. Selain itu, di sini juga terdapat histori cuti yang selama ini diajukan, serta status atas request tersebut. Berikutnya, overtime. Employee dapat mengajukan lembur secara online menggunakan tombol request overtime. Untuk approval dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Di bagian bawah, juga terdapat histori request overtime yang sudah diajukan, serta status atas request tersebut. Berikutnya, reimbursement. Pada tab ini, employee dapat melihat sisa plafon yang masih dapat digunakan sesuai dengan masing-masing jenis reimbursement. Selain itu, juga terdapat histori reimbursement yang sudah pernah diajukan, serta status atas request tersebut. Berikutnya, history. Pada tab ini, terdapat informasi mengenai perubahan data-data employee. Adjustment history, menampilkan perubahan data gaji atau tunjangan. Transfer history, menampilkan histori mutasi employee. Dan loan history, menampilkan histori pinjaman employee. Berikutnya, My Files. Tab ini digunakan untuk mengupload softcopy dari KTP, kartu keluarga, ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya. Berikutnya, aset. Pada tab ini, menampilkan daftar aset yang dipinjamkan oleh perusahaan seperti laptop, mobil, dan lain-lain. Ketika employee resign, sistem akan memberikan informasi mengenai aset yang belum dikembalikan. Selanjutnya masuk ke menu attendance. Menu attendance berisi data kehadiran employee. Pada menu ini, terdapat beberapa transaksi yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah penggantian shift, input check-in dan check-out atau kehadiran, input cuti tahunan atau izin atau sakit, dan input overtime. Kemudian, apabila menggunakan mesin fingerprint, absensi employee dapat diupload ke dalam sistem. Berikutnya kita akan masuk ke menu payroll. Pada menu payroll, terdapat beberapa menu yang akan sering digunakan, yaitu run payroll, update payroll komponen, loan atau reimbursement, dan view report. Update payroll komponen. Menu ini digunakan untuk menginput transaksi adjustment gaji atau komponen gaji lainnya. Klik New untuk membuat transaksi baru. Pertama, tentukan tanggal efektif. Kemudian, pilih komponen yang akan diupdate. Input nilai yang baru pada kolom New Amount di bagian kanan. Untuk menginput perubahan beberapa employee, dapat menggunakan tombol export dan import. Klik Save untuk menyimpan transaksi ini. Untuk kembali ke menu payroll, klik tombol Back to Payroll menu. Berikutnya masuk ke menu Loan. Menu ini dapat digunakan apabila di perusahaan terdapat kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada employee. Klik New untuk membuat transaksi baru. Pertama, tentukan tanggal efektif pinjaman. Pilih employee yang mengajukan pinjaman. Pilih nama pinjaman. Atau buat nama pinjaman jika belum ada pilihan. Input nilai pinjaman. Tentukan banyaknya installment. Berikut adalah detail pinjaman setiap bulan yang akan mengurangi take home pay secara otomatis.
Klik Save untuk menyimpan transaksi ini. Berikutnya adalah Run Payroll. Setelah menginput employee baru, mengupdate data employee, data kehadiran, dan data payroll, tahap terakhir adalah proses payroll. Pilih periode yang akan diproses. Proses payroll dapat dilakukan untuk seluruh atau beberapa employee. Apabila proses payroll dilakukan untuk seluruh employee, maka setelah memilih periode, klik tombol Continue. Berikut adalah preview proses payroll. Apabila terdapat tunjangan atau potongan yang tidak tetap, dapat diinput dengan cara klik Edit, lalu input nilai dari tunjangan atau potongan tersebut, kemudian klik tombol Confirm. Gunakan tombol Export dan Import komponen untuk input secara massal. Klik tombol Save and Run Payroll agar sistem dapat memproses perhitungan pajak, BPJS, dan Take Home Pay yang diterima karyawan. Sistem akan memproses secara background, dan jika sudah selesai, akan muncul notifikasi di inbox. Report dapat dilihat dari inbox hasil proses payroll atau dari menu payroll. Berikutnya adalah View Report. Berikut adalah beberapa report-report standar yang ada di Talenta. Pada Tax Report, terdapat Tax Detail, SPT masa bulanan, dan juga 17211 dalam bentuk CSV. Pada BPJS Report, terdapat BPJS Kesehatan. Perlu diingat, report ini adalah report internal. BPJS Ketenagakerjaan, dan juga SIPP view upah untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pada Salary Report terdapat Salary Detail, Summary Report by Organization, dan Payslip. Payslip dapat dilihat langsung oleh employee menggunakan ISS, atau juga bisa di-download, dan juga di-email langsung ke karyawan. Kemudian terdapat juga Human Resource Report, Attendance Report, Reimbursement Report, Overtime Report, dan juga Loan Report. Talenta juga dapat mengeluarkan file e-banking untuk diinput ke aplikasi payroll masing-masing bank. Berikutnya adalah menu kalender. Kalender di Talenta sudah terupdate dengan libur nasional. Di bagian kanan akan menampilkan employee yang sedang cuti, sakit, izin, dan juga yang sedang berulang tahun di bulan berjalan. Menu terakhir adalah Company. Di dalam ini terdapat beberapa menu, di antaranya Aset digunakan untuk mendata aset yang dipinjamkan kepada employee, Repayment digunakan untuk mencatat surat peringatan yang diberikan kepada employee, Task and Announcement memiliki fungsi yang sama dengan menu yang ada di dashboard, User Activity Log digunakan untuk melihat seluruh histori aktivitas user. Onboarding digunakan untuk memberikan orientasi kepada employee baru sebelum menjalankan pekerjaannya. Files digunakan untuk menyimpan dan mengakses file yang disimpan di Talenta. Demikian demo produk Talenta. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor 021 3002 1660 atau email ke sales@talenta.co. Terima kasih.